Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif, perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif di sekolah oleh Ratna Wijayanti, Ibu Ratna Wijayanti SPD sebagai CGP Angkatan 6 Kota Depok, Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Bakti Jaya 3, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bakti Jaya 3, tentu saja yang saya hormati Ibu narasumber kita, Ibu Ratna Wijayanti SPD. Alhamdulillah hari ini beliau akan menyampaikan diseminasi budaya positif, perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif di sekolah. Seperti apa? Nanti akan ada pencerahan dari beliau. Mungkin sekarang banyak tanda tanya di kepala ibu bapak semua, banyak yang bertanya-tanya. Apa itu? Nanti akan terjawab oleh Ibu Ratna Wijayanti SPD. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andi Supardi SPD sebagai keynote speaker. Kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa menghadiri acara yang dibuat oleh rekan kita Ibu Ratna Wijayanti SPD dengan tema Aksi Nyata Modul 14, Diseminasi Budaya Positif, Perubahan Paradigma dan Penerapan Strategi Disiplin Positif di Sekolah. Nah, perlu kita garis bawahi ya, di sini ada budaya positif. Nah, mungkin Bapak berpesan ya, budaya positif apa yang akan diterapkan di sekolah ini ya, disesuaikan dengan visi misi sekolah kita ya, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, berkarakter, kreatif, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Nah, jadi kesana ya, catolannya ke sana gitu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan materi pada hari ini, itu Bu Ratna ya. Banyak sekali budaya positif yang harus kita gali di sekolah kita. Ini contoh, mungkin hanya contoh sajalah ya. Nah, kita sedang giat-giatnya mengenai program bebas dari sampah ya, karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Nah, mudah-mudahan bersinergi ya dengan program ini, karena anak itu tidak bisa sendirian mengenai sampah itu ya, harus bersama-sama ya. Seluruh stakeholder sekolah harus bersama-sama ke sana tujuannya ya, dari guru, dari kepala sekolah, kemudian komite sekolah, dan anak-anak juga harus kita berikan pemahaman ya, bahwa dengan membawa sampah, pembungkus, kemasan itu mungkin
nanti akan berdampak kepada kesehatan kita semuanya. Jadi yang terpenting adalah mereka sadar, kemudian nanti membudaya. Gitu. Jadi sekolah kita nanti menjadi sekolah yang asli, yang indah, yang nyaman untuk belajar. Karena kita belum punya mesinnya, belum punya ilmunya untuk mengolah lagi sampah menjadi bahan yang bermanfaat. Kecuali mungkin kita sudah punya ilmunya ya, maka sampah-sampah itu tinggal kita olah, malah kita butuh mungkin ya, butuh kemasan plastik untuk diolah kembali. Kalau kita sudah punya alatnya ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa punya alat tersebut gitu ya, sehingga anak tertib dan kita bebas dari sampah. Itu hanya salah satu contoh saja yang sesuai dengan visi sekolah kita gitu ya. Nah, tetapi mungkin di balik itu banyak program Bu Ratna ya, banyak nanti akan kita simak ya, positif perubahan positif apa saja yang akan diterapkan mungkin di kelas, disiplin anak-anak, kemudian tentang pergaulan anak. Nah, banyak yang harus kita siasati. Terlebih sekolah kita adalah sekolah ramah anak juga ya, sekolah Adiwiyata juga sekolah ramah anak juga gitu ya. Jadi banyak yang harus kita kita programkan untuk budaya positif ini ya. Mudah-mudahan mengena ya sebutan Bapak ya, Bu Ratna ya, mudah-mudahan kesana arahnya. Tapi nanti kita lihat saja apa materinya ya. Yang jelas Bu Ratna memaparkan semuanya ya. Kalau kurang jelas nanti kita bisa sharing kan ya Bu Ratna ya, bisa sharing pada forum ini ya, bisa saling memberikan masukan-masukan. Yang jelas budaya positif sangat kita perlukan. Mudah-mudahan kedepannya bukan hanya Bu Ratna saja yang menjadi CGP, calon ibu penggerak ya, tetapi yang lainnya, Bu Ade, Ibu Diana, Ibu Lala, ya, Ibu Miftah, Bu Rohma, ya, Bu Leni, ya, Bu Yaya, semuanya ya, Bu Yuli, semuanya, Bu Ika, semuanya ya, menjadi CGP. Karena sekarang menjadi barometer di sana CGP itu ternyata ya. Yang belum ada sekolah model, sekarang tidak ada lagi, sekarang ada guru penggerak, ada sekolah penggerak. Alhamdulillah kita ada pada titik poin prestasi sekolah Adiwiyata dan punya guru yang berprestasi yaitu calon guru penggerak. Kita doakan semoga Bu Ratna dalam proses ini ke depan menjadi lulus yang terbaik. Amin ya Allah. Amin. Oh ya Bu Pipit semuanya kan disebut ya tadi yang calon-calon ini, CGP ini ya semuanya ya. Terima kasih Bapak Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga juga menjadi doa ya pertama buat Ibu Ratna Wijayanti, semoga makin sukses ya, diikuti juga oleh teman-teman rekan-rekan guru yang lainnya, bergelar kesuksesannya dan keberlangannya. Selanjutnya yang kita nantikan, tepuk tangan dulu ibu-ibu dan semangat. Saya serahkan kepada Ibu Ratna Wijayanti SPD untuk menyampaikan paparannya. Saya persilakan kepada Ibu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Supardi MPD selaku Kepala SDN Bakti Jaya 3, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan seluruh rekan guru SDN Bakti Jaya 3, rekan kami, teman seperjuangan kami.
Terima kasih atas supportnya menghadiri acara diseminasi saya. Di sini saya bukan berarti lebih tahu dari Bapak Ibu semua, tapi di sini saya hanya menjalankan amanah atau tugas di modul 1.4, bahwa di akhir modul ada pengimbasan atau diseminasi yang kali ini tentang budaya positif. Di sini submaterinya adalah perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif di sekolah. Jadi yang akan kita bahas banyak adalah tentang disiplin positif sebagai wujud untuk supaya kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita, terutama lingkup kecil di kelas kita dulu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini ya. Di sini gambaran yang akan kita pelajari banyak banget Bu, Bapak Ibu. Di modul 1.4 ini terus terang adalah modul yang paling banyak menguras tenaga, karena di situ banyak sekali poin-poin dalam satu tagihan itu bisa beranak pinak. Nah, tapi insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan pada saat kami melakukan kolaborasi dengan teman-teman CGP dan juga fasilitator, alhamdulillah makin tercerahkan dan makin membuat saya lebih percaya diri untuk menyampaikan. Walaupun tadinya belajar sendiri belum paham seperti itu. Nah, jadi disiplin positif ini berkaitan dengan teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glaser. Nanti kaitan-kaitannya ada tentang teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Semua itu nanti yang akan mempengaruhi terciptanya budaya positif. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengubah paradigma. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu sudah ini ya, kelas 1 dan 4 belajar dengan kurikulum merdeka. Nah, di sini ada perubahan paradigma yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini makna merdeka adalah dia itu selamat raganya dan bahagia jiwanya, seperti itu. Nah, pendidikan karakter ini dapat menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan sebagai tujuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik sama Bapak Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan sekolah itu adalah taman persemaian benih-benih tumbuhan. Nah, peserta didik atau murid kita diibaratkan sebagai benihnya, dan guru kita semua diibaratkan sebagai tukang kebun atau petaninya yang menanam dan merawat. Nah, sebagai tukang kebun, kita tidak bisa mengubah yang tadinya biji jagung menjadi padi, tumbuh padi, tidak. Kita hanya bisa menuntun memberikan perawatan supaya benih tadi tumbuh dengan baik. Kalau ada rumputnya diapain? Ya, diisi angin sebagai petani seperti itu ya. Kalau ada hama, dihalau. Nah, begitulah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak bisa menuntut anak kamu harus
jadi apa karena sudah ada kodratnya. Jadi anak itu menurut konsep tabula rasa ya, jadi bukan selembar kertas putih, tapi sebenarnya sudah ada garis tulisan-tulisan tipis. Nah, sebagai guru kita tugasnya menebalkan yang baik, karakter yang baik, dan mengaburkan yang buruk supaya tidak tambah. Nah, untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya dikembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dari Bapak Ibu, apa sudah ada yang tahu sebelumnya apa itu budaya positif? Budaya berkaitan dengan kebiasaan ya, dan positif itu yang betul. Selanjutnya, ya, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu intinya. Jadi kita yang harus menciptakan budaya positif yang disitunya terdapat nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang nantinya membuat siswa itu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan budaya positif? Maka kita harus menciptakan lingkungan yang positif juga. Ya, untuk menciptakan budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan seperti apa? Lingkungan yang aman, nyaman, agar kulit-kulit mampu berpikir dan bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Merdeka di sini artinya dia dapat melakukan sesuatu dengan keputusannya sendiri, begitu. Sehingga nantinya bisa mandiri. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah yang hari ini saya bahas adalah disiplin positif. Nah, disiplin mas sudah sering ya Bapak Ibu? Disiplin. Kamu harus jadi anak yang disiplin. Berarti disiplin hubungannya dengan apa biasanya? Apa? Iya, pintar. Dengan peraturan ya. Ya. Biasanya kita mengaitkan disiplin itu dengan peraturan. Kemudian peraturan itu dikontrol oleh guru. Nah, di sini kontrol guru terhadap murid seperti itu. Nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merubah paradigma kontrol. Oke, selanjutnya kita bermain dulu. Ya, cobalah game ya, kita coba. Bapak Ibu kan dua-dua ya duduknya. Kalau tidak dua-dua ada yang di belakangnya boleh. Salah satu ya, daripada maju mending duduk aja ya. Apa mau maju? Duduk aja. Oke, kalau duduk aja coba wajib seperti menggenggam sesuatu. Di situ satu saja, berdua. Jadi yang satu menggenggam dan yang satunya berusaha supaya genggaman itu lepas. Nah, oke. Ya, jadi bayangkan bahwa yang di genggaman ibu itu adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berharga bagi Bapak Ibu semua. Ya, nah oke. Dan yang satunya bertugas untuk membujuk atau memaksa dengan kekerasan atau merayu apapun seperti itu. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, apakah ada yang berhasil lepas? Dibujuk. Ya, seperti itu ya. Ada yang berhasil Bapak Ibu. Coba, ada yang berhasil. Ya, begitu ya. Kita tidak berhasil. Oke. Sekarang ya cukup. Berarti dari semuanya Bu Ade, Bu Pipin tadi ya yang pegang. Ya. Ada tidak yang bisa berhasil membuka? Bu Ren, kenapa? Bu, tadi maksanya bagaimana?
Oke. Jadi di sini ternyata tidak ada yang membuka ya. Berarti sekarang saya jadi ingin bertanya nih. Kira-kira yang bisa mengontrol dibuka itu siapa? Bu, betul sekali betul. Diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri tapi bergantung pada kebutuhan. Sekarang gini, walaupun yang mengontrol diri kita, tapi ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, bisa jadi kita membuka. Contohnya saya, misalnya begini, saya pegang sesuatu yang sangat berharga bagi saya, tapi saat ini saya sedang butuh uang, diiming-imingin lah seperti ini. Kalau buka, kasih 1 juta, ya saya buka. Nah, tapi kembali lagi, yang menentukan mau dibuka apa enggak, ya misalnya gini, awas ya kalau nggak dibuka, saya hajar seperti itu, saya dengan intimidasi, itu juga bisa terbuka. Tapi yang menentukan membuka atau menutup adalah diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu di situ sudah ada kertas warna merah dan pink, barengan pink dan hijau. Di sini ada tulisan setuju dan tidak setuju. Jadi nanti yang setuju tempelkan di sini dengan warna hijau. Sedangkan yang tidak setuju tempelkan di sini dengan warna yang pink. Pertanyaan pertama, apakah Bapak tidak usah dijawab, langsung nanti berjalan dan menempelkan, ya? Iya ya. Nanti kalau sudah habis, boleh deh merahnya. Yang penting di sini tidak setuju, di situ setuju, gitu aja ya. Gini, pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Nanti simpan pertanyaannya ya. Ya, disimpan. Kira-kira nomor 1 mau setuju atau tidak setuju? Apakah hukuman dapat mendisiplin Bapak Ibu setuju atau tidak? Pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu setuju jika pemberian penghargaan dapat membuat murid melakukan disiplin atau mematuhi aturan? Yang kedua, dengan kita memberikan penghargaan, pujian seperti itu, apakah dapat memacu murid kita untuk mematuhi peraturan? Setuju atau tidak setuju? Dan yang terakhir, apakah sebagai seorang guru kita bisa menjadi kontrol bagi anak untuk dapat tidak menyimpang dari peraturan? Apakah kita bisa mengontrol anak supaya anak itu patuh terhadap peraturan kelas kita? Nah, sebagai guru, apakah bisa? Setuju? Setuju atau tidak setuju? Berarti pernyataannya yang guru bisa mengontrol. Ya, kalau guru bisa mengontrol, maka setuju. Tapi kalau guru tidak bisa mengontrol, tidak setuju. Sudah ya, sudah ada jawabannya. Minta tolong untuk Bapak Ibu yang di sini dulu. Ya, Bapak tidak usah ditempel, tidak usah ditempel, maaf. Tidak usah dikasih nama, langsung ditempel aja, tidak apa-apa. Videonya tidak cukup ya. Oh ya udah. Ada tuh. No, Bu siapa ada? Bu. Ini Bu Bibi. Bisa nggak Bibi? Oh iya. Habis satu. Oh, Bapak. Iya, Pak. Bu Eni. Selanjutnya Bapak Ibu yang sebelah kanan boleh. Ini sebenarnya yang ini ya? Ini
Ini ada yang merah tulisannya. Saya beda sendiri loh. Lemnya mana nih? Oh ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillah berwarna jadinya. Ada yang tidak hijau semua ataupun tidak merah semua, menunjukkan bahwa Bapak Ibu punya pemikiran tersendiri tentang pertanyaan stimulus yang saya berikan tadi. Ya, di sini yang saya pelajari di modul 1.4 itu ada teori baru yang mengajak kita untuk berubah paradigma. Yang namanya sebuah perubahan itu harus mindset atau pemikiran atau paradigmanya itu harus dirubah pelan-pelan seperti itu ya. Jadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, ilusi. Pernah mendengar kata ilusi? Berhubungan dengan mata ya biasanya, tapi fata morgana seperti itu ya. Nah, ilusi itu sebenarnya adalah harapan, tapi harapan yang sebenarnya tidak nyata, gitu. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Di sini ilusi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi keyakinan bahwa guru bisa mengontrol murid sudah harus diubah paradigmanya. Tidak seperti itu. Tapi karena tadi kan kita sudah praktek ya yang di genggaman bahwa sebenarnya murid itu walaupun di depan menurutin kita, tapi dia sebenarnya punya kontrol diri, punya keyakinan diri, punya motivasi intrinsik untuk dia mau berbuat baik atau tidak. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Makanya ketika di pelatihan-pelatihan kadang itu kita kan ini tepuk tangan untuk kita semua. Pernah mendengar itu ya? Ya, seperti itu ya. Itu jadi dianggapnya itu semua spesial, semua bagus, semua keren. Makanya di kurikulum yang terbaru sepertinya sudah tidak boleh ada ranking ya seperti itu karena mungkin ada pertimbangan yang negatifnya seperti itu. Nah, contohnya begini. Misalnya kita punya anak, murid atau anak di rumah, dia nilainya bagus. Bilang, aku coba. Bu, di dalam hati dia udah bangga karena nilai dia bagus. Dia senang sekali. Dia punya keyakinan, punya kebanggaan terhadap dirinya sendiri karena sudah berhasil mencapai sesuatu. Yang tadinya misalnya belum baca, bisa baca. Nah, kadang dengan kita memberikan hadiah itu menjadi merusak kebahagiaannya. Jadi dia langsung, oh jadi saya kan mau menghargai diri saya, tapi malah dikasih hadiah. Ya udahlah besok lagi aku kalau mau meningkat berprestasi dan apa harus ini dong hadiah. Dan seperti itu pernah saya ingin terapkan di kelas karena kotor ya, maksudnya tuh anak-anak tidak tanggung jawab dalam piket. Nah, apa saya ini yang kasih bintang? Tapi untungnya saya mempelajari ini modul, jadi menerapkan keyakinan seperti ini, dan itu lebih manjur. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah
mampu menguatkan karakter. Jadi membuat rasa bersalah itu contohnya, ih kamu sih, seperti itu. Jadi membuat anak merasa bersalah itu bisa membuat dia mematuhi itu. Saya gagal juga. Saya terapkan di murid saya yang suka terlambat seperti itu. Kamu lagi, udah iya gitu. Tapi bukan seperti itu caranya untuk supaya berhasil. Nah kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita seperti itu, punya pemikiran saya bisa maksa anak untuk tertib, untuk di kelas diam. Gitu. Itu hanya ilusi. Karena sebenarnya mereka diam karena ada kita dengan tujuan tertentu supaya kita tidak ngomel atau tidak dimarahi. Nah, selanjutnya, ini perubahan yang harus kita pelajari bersama. Stimulus respon tadinya itu paradigma lama. Paradigma stimulus respon itu artinya kita memaksa anak untuk harus sepemikiran dengan kita, padahal dia punya pemikiran yang berbeda. Nah, realitas kebutuhan kita sama, ternyata kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang berpandangan sama seperti itu. Tapi ternyata tidak semua orang itu bisa memiliki pandangan yang sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau anak yang suka melanggar peraturan itu anak yang nakal, capnya seperti itu. Kita beralih bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Anak nakal ada tujuannya, ada motivasi yang mendasari dia melakukan itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ternyata tidak. Yang bisa mengontrol adalah dirinya. Orang lain bisa, tapi yang mau melepas tadi itu kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dulu seperti itu. Kalau dibujuk susah, kamu nulis ya, enggak mau. Kemudian dipaksa, nulis enggak. Nah itu dulu. Sekarang tidak. Tapi kita membuat kolaborasi atau konsensus, di mana kita membuat kesepakatan dengan murid tersebut. Nah, gitu. Ya. Dalam budaya kita makna disiplin itu kan ini dimaknai kepatuhan, cenderung yang menimbulkan tuh anak yang tidak nyaman. Aku harus patuh gitu kan, supaya menghindari hukuman. Hanya itu. Kalau dulu sebelum ada teori kontrol itu kita menganggapnya seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya teori kontrol, maka ini berusaha untuk mencapai disiplin itu dari diri kita sendiri. Lanjutnya. Nah, ini yang membuat adalah tokoh Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara itu benar-benar bapak pendidikan yang sangat peduli dengan pendidikan, bahkan walaupun sudah dibuang ke sana, ke Belanda. Nah, beliau itu sekarang ngajak kita untuk pendidikan itu menghamba kepada anak. Wah, menghamba kepada anak. Artinya apa? Berpusat pada anak. Anak dan anak. Kalau sudah di kelas, lupakan semua yang lain, hanya fokus kepada anak. Beliau seperti itu ada sejarahnya. Yaitu ketika beliau diasingkan di Belanda waktu itu karena menulis surat yang mengatakan bahwa adik aku menjadi orang Belanda. Dia diasingkan ke sana dan menjadi jurnalis. Ketika dia mengetik ada deadline, besok pagi ini harus tampil ini berita. Anaknya apa gitu gangguin. Udah kamu salah. Akhirnya ditarik itu tangan anaknya yang masih kecil, ditarik keluar. Kamu di sini aja dulu. Dia masuk lagi ngerjain lagi karena besok deadline. Kita kadang kan seperti itu. Beres mikir seperti itu kan. Nah, apa yang terjadi? Bapak Ki Hajar Dewantara lupa kalau dia bukan di Indonesia, tapi di Belanda. Ketika itu musim salju. Bayangkan ketika dia selesai deadline, langsung ingat ke anaknya, keluar. Dan apa yang terjadi kira-kira? Sudah mundur. Nah, makanya dibawa ke rumah sakit dan alhamdulillah tertolong. Dari situ dia benar-benar anak dan anak. Seperti itu. Makanya pendidikan kita juga marilah kita berusaha untuk memandang bahwa anak itu adalah yang
pusatnya kita, lupakan dulu urusan yang lain seperti itu. Kemudian walaupun kadang saya sendiri dengan berbagai macam deadline, permasalahan dan apa itu, tapi mulai sekarang kita sama-sama untuk ya berfokus kepada. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara dan juga Diane Gosen sama-sama tuh pendapatnya mungkin tadi sudah dibaca Bapak Ibu, bahwa kemerdekaan yang dimaksud itu adalah di mana harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka belajar itu malah di situ hanya harus ada disiplin yang kuat, tapi disiplinnya itu dia yang menentukan untuk berbuat disiplin. Seperti itu intinya. Merdeka menentukan, tapi kita yang menuntun kodratnya. Selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang mulia yang dianut seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai kebajikan yang universal. Artinya tidak lintas negara, lintas suku, lintas budaya. Semua orang mengakui bahwa jujur itu adalah nilai kebajikan. Jujur, disiplin, apalagi ya, tanggung jawab, mandiri. Banyak sekali orang mengartikan nilai-nilai kebajikan. Ada yang dari Indonesia Heritage Foundation dan banyak sekali, dan yang sekarang ada di Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wah, luar biasa, hebat. Nah, itu profil belajar Pancasila yang akan kita tuju. Di sini beriman dan bertakwa, nilainya banyak sekali di dalamnya. Kemudian, nah, sekarang kita nih sudah tahu teorinya. Sebagai pendidik ngapain? Tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari 3 motivasi perilaku. Di sini ada teori lagi. Dia itu mau disiplin, mau enggak, ada 3 teori motivasi perilaku. Mungkin Bapak Ibu sambil membayangkan murid Bapak Ibu yang termasuk yang mana nih, sambil mengingat-ingat wajah mereka mungkin seperti itu. Nah, yang pertama adalah motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, berbuat baik, menaati peraturan, cuma supaya menghindari hukuman. Kalau nggak ada gurunya aman. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, supaya dipuji, keren, masuknya pagi, nggak pernah terlambat lagi, terus dikasih hadiah, sibuk dulu menyiapkan hadiah, seperti itu. Nah, ini 2 ini merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, motivasi untuk melakukan hal positif yang berasal dari luar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika di kelas, sampaikan saja, ini kan sedang latihan, coba kamu jangan sampai nyontek. Jadi biar mereka tuh menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Aku tuh ternyata bisa kok bertanggung jawab, bisa kok disiplin, bisa kok seperti ini. Jadi biar mereka tuh menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Kita ya nanti harus menerangkan kepada mereka tentang nilai-nilai yang kebajikan universal. Nah, kebutuhan dasar manusia. Manusia termasuk murid kita punya 5 kebutuhan dasar.
Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini di sini ya paling pokok. Kemudian survive. Cinta dan kasih sayang. Di sekolah butuh cinta dan kasih sayang dari kita maupun dari teman-teman. Kemudian butuh kebebasan. Anak itu kodratnya memang kita manusia juga memang perlu kebebasan, butuh yang namanya kebebasan. Kemudian kesenangan atau fun, ya nggak mungkin. Makanya kalau habis ngerjain banyak kerjaan gimana? Kita healing. Nah itu karena butuh yang namanya kesenangan atau fun. Kemudian butuh kekuasaan atau power. Apalagi kalau sudah ada yang berpotensi, maka dia ingin menunjukkan power dia, kekuasaan dia yang keras. Ini kebutuhan. Jadi ketika kita melihat anak kita ada yang sering banget melanggar peraturan, ya kita sekarang tidak boleh langsung kamu nakal. Ini ya waktu itu juga sama saya nggak ngerjain PR. Ya udah piket, padahal nggak nyambung antara mengerjakan PR dan piket. Gitu. Saya sendiri melakukan seperti itu. Padahal harusnya tidak seperti itu. Kita harus tahu kenapa, kebutuhan dasar apa yang dia perlukan ketika dia tidak mengerjakan PR seperti itu. Semua penyimpangan anak berdasarkan 5 kebutuhan dasar mereka yang mereka ingin penuhi. Ada yang tiba-tiba burak ngamuk, ternyata dia mempertahankan barang dia yang mau diambil sama temennya, tapi pengungkapannya dengan seperti itu. Ada di kelas saya seperti itu. Jadi temperamen, ya itu kebutuhan dasarnya sebenarnya untuk melindungi diri. Nah, sekarang kaitan antara kebutuhan dasar manusia dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu artinya ketika orang-orang yang kita cintai, orang-orang kita yang sayang, kebaikan-kebaikan ada di sekeliling kita, maka dunia kita adalah dunia yang berkualitas. Nah, sebagai guru paling tidak supaya anak punya dunia yang berkualitas, dia paling tidak memenuhi kebutuhan dasar dari siswa atau anak kita. Tidak semua, karena kita kan berusaha sedikit demi sedikit. Dengan jumlah murid yang begitu banyak, memang tantangan bagi kita untuk seperti itu. Tapi tidak apa-apa, insya Allah itu bernilai dan pahala bagi kita. Ya, insya Allah sesuai ya Pak dengan sekolah ramah anak, sesuai ya Pak ya. Seperti itu, memang ada kaitannya seperti itu. Nah, contoh kasus di BJ3, SDN Bakti Jaya 3 kan sekarang lagi gencar-gencarnya bawa bekal Pak, bawa bekal makanan seperti itu. Nah, di sini timbul kasus lagi, terutama yang saya alami, anak suka merebut bekal teman. Nah itu, kalau bahasa anak, Bu, si A celamitan, ngambil langsung tanpa permisi, ada yang seperti itu. Nah, ternyata ada kebutuhan dasar yang harus kita gali dari dia. Jangan langsung bilang kamu ya, gitu. Jangan seperti itu. Panggil dan kita tanyakan kebutuhan dasar apa yang mereka ingin penuhi. Sekarang coba Bapak Ibu gali kebutuhan dasarnya dan saya berpura-pura menjadi anaknya. Kamu, nak, kenapa kamu suka merebut bekal teman kamu? Kalau dia menjawab begini, saya bosen, mama ngasih bekal mie mulu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dipenuhi? Oke, ya, yang ini dulu deh. Kenapa kamu mengambil bekal temanmu nak? Saya lapar Bu, nggak bawa bekal. Nah, apa Bu Lala? Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Lapar dia, gak dikasih bekal sama mamanya kerja kayak saya. Jadi lupa kasih bekal. Mudah-mudahan anak saya di sekolah tidak seperti itu. Kemudian ya, kebutuhan yang kedua, anak kalau menjawab begini, ya saya iseng aja Bu, soalnya lucu aja kalau melihat teman-teman saya pada mukanya begitu, bekalnya saya ambil. Ada kan yang seperti itu? Ada. Nah itu ternyata dia juga punya kebutuhan dasar. Apa? Kesenangan atau senang. Jadi seneng banget. Mukanya gitu
diambil kan langsung kesel. Itu ada anak yang suka seperti itu. Kemudian ada yang begini, ya kan saya kecil Bu, yang waktu itu pasti sama Bu Desti kan anaknya kecil ya Bu ya. Tapi menunjukkan yang suka malak itu kelas saya malah anaknya Bu Desti, padahal anaknya kecil dan saya sangat tidak percaya waktu itu. Ternyata ada kebutuhan dasar yang mau dia penuhi. Ini apa namanya? Menjawabnya seperti ini. Ya saya biar itu ditakutin sama teman-teman saya, biar gak disepelein. Berarti kebutuhan apa itu? Kekuasaan. Ternyata seperti itu. Bisa juga dia jawab yang ini mama bekalnya itu saja. Dia butuh pilihan, dia butuh kebebasan. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Ada yang cari perhatian, ada yang cari perhatian berbuat nakal supaya diperhatikan sama Bapak Ibu guru. Artinya apa? Artinya kita harus memberi perhatian kepada mereka. Nah kalau ketika anak butuh kesenangan atau fun, ciptakanlah pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Pasti ada dia itu seperti itu, ada yang ada alasan. Nah posisi berhubungan dengan tadi posisi kontrol guru yang tadi Bapak Ibu sudah mengisi setuju dan tidak setuju. Di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita pilih. Tapi harus ada lihat tingkatannya dulu. Kalau dulu saya pribadi nggak ngomongin yang lain, itu lebih ke sampai sekarang juga penghukum, pembuat orang merasa bersalah dan tenang. Itu yang sering saya lakukan. Sebelum saya tahu ada pemantau, ada manajer. Nah, di sini seperti ini. Kalau penghukum biasanya langsung, tapi saya ya, awas kalau nggak, awas kamu besok nggak ngerjain PR lagi ya. Dia dibilangin. Terus pembuat orang merasa bersalah. Kamu lagi, capek nih. Nah, kalau seperti itu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu, kamu di sekolahan suka begini, itu namanya membuat orang merasa bersalah. Nah, anak biasanya ya kalau begitu kan responnya ya minta maaf. Tapi nanti kalau menghukum ngulangin lagi. Bahkan di SMA yang masih menerapkan memang waktu kita sharing itu kan ada poin Pak yang ketika dia tawuran maka dikeluarkan. Dengan yang banyak udah parah dikeluarkan. Tapi tidak menyangka itu Ibu Dewi teman saya, muridnya setelah dikeluarkan dari sekolah dia membuat komunitas baru untuk apa? Untuk mengajak adik-adik kelasnya berbuat nakal. Geng motor ini karena dendam. Ternyata kalau mereka dihukum ada rasa dendam. Pokoknya begitu saya juga malah tidak menyangka itu mengeluarkan modal, uang apa. Makanya sampai seperti itu. Itu yang anak gede. Kalau kita anak-anak SD mah tidak seperti itu ya insya Allah. Kemudian sebagai teman, ayolah bantu demi Bapak Indonesia. Kan kamu teman sama itu. Oke, teman. Saya mah apalagi sama murid kelas 5 ya udah teman semua. Tapi teman di sini dalam arti anak itu jadi tergantung sama kita. Kalau nggak ada kita nggak mau nulis, itu yang begitu. Terus ketika kita marah, aku kira pemburu teman sama aku, ternyata pemburu nggak sayang sama aku. Jadi lebih tergantung banget. Nah kalau yang pemantau, dia cuma mantau. Harus telat misalnya kalau masuk ya. Nah lihat peraturannya apa? Udah tahu kan peraturannya? Ya, udah tahu kan? Masuknya jam berapa? Jam 7. Oh ya udah. Besok lagi yang gitu ya. Jadi mantau aja nanya. Nah, yang terakhir manajer. Ini puncaknya yang kita coba untuk berusaha bisa. Ya, jadi kita mengembalikan ke keyakinan. Pak, keyakinannya apa ya? Bertanggung jawab misalnya. Nah, kamu kenapa bisa telat? Bangunnya kesiangan. Ada nggak yang bisa kamu lakukan besok supaya kamu nggak telat? Coba kamu bisa nggak? Kira-kira gimana sih biar kamu nggak telat? Biar dia memikirkan sendiri. Biarkan dia yang kira-kira dia bisa menjawab. Gimana biar kamu bisa mengerjakan PR?
Kalau yang sekarang saya lihat itu ini Pak, kalau misalnya upacara ya Bapak Ibu ada yang tidak membawa topi gitu Pak. Ketika dia berdiri di depan kemudian dipisahkan dari yang lain, tidak menjamin bahwa minggu depannya lagi nggak ada lagi. Mereka butuh apa namanya, kita tanya. Dan saya melihat murid saya lagi ada. Nah itu ternyata apa, lupa. Berarti kebutuhan dasarnya kita ingatkan lah, berkolaborasi, mempunyai konsensus dengan mereka, dan membuat rencana untuk memperbaikinya. Karena itu lagi. Nah selanjutnya ini Bu, kalau dijabarkan seperti ini, mohon maaf tadi teori kontrolnya ini tadi kan baru awalan. Nah inilah penjabarannya. Oke. 5 posisi kontrol ketika kita menjadi penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu kita ada di identitas gagal atau kontrol dari luar. Belum kontrol dari anak sendiri, tapi kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil atau sukses, yaitu ketika kita menjadi teman dan pemantau. Dan identitas terakhir yang puncak paling tinggi adalah identitas sukses yang kontrol diri, dan kita tidak perlu capek-capek untuk ini negor lagi, marah lagi begitu. Nah, ketika menjadi penghukum, nah di sini guru berbuat apa yang diperbuat guru nih? Jadi penghukum ya pasti menghati, menunjuk-nunjuk, terus dulu apa? Yaudah, kalau nggak bawa PR, sana apa namanya mungut sampah. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah kita. Ya seharusnya kamu begitu, jangan begitu. Guru ini tahu pusing mikirin kamu. Sering Bu Ratna tuh udah pusing sekali dengan ini lagi permasalahannya. Ini kalau orang tua kamu tahu gimana ini. Kemudian dan anaknya itu merasa ya saya salah lagi. Pokoknya di mata Bu Ratna saya salah dulu. Itu nanti yang akan tertanam ketika kita nyalahin dia. Kemudian dan itu nggak menjamin besoknya dia nggak begitu lagi. Ternyata begitu lagi. Kemudian kalau kita menjadi teman, maka guru dengan alasan-alasan, please, kamu Bu Guru, ini ya, apa namanya, tolong ya, lakukan demi ibu, mau ya, please, mau ya ikut nyanyi, mau ya, dengan bujukan. Kemudian sebagai pemantau hanya mengukur gini, oh hari ini anak ini tidak terlambat, kita ukur, mantau, oh dia hari ini nggak terlambat, dia hari ini nyolong bekal teman, dia hari ini, nah itu sebagai penantau. Sedangkan sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan. Itu yang guru berduanya, langsung bertanya terkait dengan apa tadi, kebutuhan dasar dan motivasi. Kemudian ada kebutuhan dasar, kalau motivasi adalah motivasi di mana dia memegang kontrol, mau dari diri sendiri ataupun dari luar. Kemudian guru berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya kamu ya, ini kata-katanya. Kamu seharusnya tahu ibu tuh lelah sekali, mengatakan ibu stres, kamu kayak gini mulu. Nah itu adalah membuat orang merasa bersalah, dan itulah saya maksud itu. Kemudian ada yang sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau sih, kan kita teman. Kemudian sebagai pemantau juga gitu, cuma udah tahu belum peraturannya? Tuh kalau tidak tahu lihat aja peraturannya. Dan yang terakhir sebagai manajer, mengembalikan pada keyakinan motivasi intrinsik. Ya, apa yang kamu yakin? Kamu yakin gak itu semua perbuatan yang baik? Sebenarnya anak tuh tahu itu dia lagi gak bagus, itu tahu. Makanya kembalikan ke keyakinan. Hasilnya kalau jadi penghukum, anak memberontak dan menyalahkan orang. Gara-gara dia Bu, tadi dia duluan. Itu yang sering saya dengar. Atau kalau membuat orang merasa bersalah, ya pasti menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, bisa jadi seperti itu. Bukan saya Bu,
tadi saya disuruh sama ini, dan ternyata itu juga saya alami. Kemudian kalau teman jadi ketergantungan, kalau nggak ada gurunya, ya dia nggak mau berbuat baik, gitu. Karena nggak mau dia nulis, nggak mau dia membaca, nggak mau itu karena menempatkan guru itu benar-benar yang orang yang sangat penting bagi dia. Jadi manja, ya ketergantungan efeknya. Dan yang terakhir, ketika kita berhasil menjadi seorang manajer bagi anak kita adalah menguatkan pribadi, kuncinya itu pribadi mereka. Nah hasil kaitannya dengan dunia berkualitas. Tadi dunia berkualitas itu adalah kebahagiaan ketika orang-orang yang kita sayangi, ada orang-orang yang penting bagi kita itu ada di sekitar kita. Ketika kita menjadi seorang penghukum, maka murid naruh kita atau meletakkan kita di luar dunia yang berkualitas. Bu Ratna sakit, hore, senang banget. Dan alhamdulillah setelah menerapkan ini, Bu, kenapa sih harus ada hari Minggu? Jadi gak bertemu Bu Guru, jadi gak sekolah, gitu. Terharu saya. Ya walaupun prosesnya gak cepat Bapak Ibu, apalagi anak murid yang masih ya kecil-kecil, apalagi mungkin bagi guru bidang studi muridnya gak 35 tapi 100 berapa Bu ya? 200-an lebih ya. Wah itu Bu Yuli juga dari berbagai kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6 karakternya berbeda ya Bu Ibu ya. Pasti itu tantangan berat banget dibandingkan dengan kita yang guru kelas. Terus guru kelas 1, 2 yang paralel 70 anak, luar biasa memang. Kalau nggak kita mulai ya capek sendiri seperti itu. Kemudian kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, namun hanya kayak kalau ada gurunya dia rame lagi, ini lagi dia tuh kayak mantau kita ngeliat kita ada kita nggak ada kita. Dan itu masih sampai sekarang saya alami. Kemudian teman murid meletakkan guru sebagai orang yang paling penting di dunianya. Jadi kalau sudah menjadi teman dengan anak, memang paling penting bagi anak. Kita itu paling penting kalau nggak diajar sama guru kelasnya nyari-nyari. Itu artinya kita sudah bagian yang sangat penting bagi dia, bagi anak. Nah kemudian kalau pemantau, murid meletakkan peraturan hukum dan hukuman pada dunia berkualitas. Nih, meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Jadi dia akan menjadi anak yang perhitungan. Gini misalnya, kalau aku gini dikasih apa ya sama bu guru? Gitu nanti. Jadi hitung-hitung mereka. Kalau ini aku bakalan paling diomelin lagi. Dia bisa. Kalau kita sering menjadi pemantau, anak kita tuh pintar jadi pada hitungan. Kemudian kalau jadi manajer, murid meletakkan siapa? Bukan peraturan, bukan hukum, bukan guru, tapi meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Aku yang bisa membawa diriku dalam dunia berkualitasku. Aku penting bagi diriku sendiri. Kemudian murid berkata, ya kalau kita sebagai penghukum ya, murid berkata gini, ya udahlah biarin aja, paling juga habis ini diomelin sama Bu Ratna, habis ini marah-marah lagi. Nah kalau membuat rasa bersalah ya pasti minta maaf, membuat anak jadi rendah diri, seperti minder gitu, karena salah mulu bagi guru. Kemudian saya pikir kalau dari teman yang tadi saya katakan, saya pikir Bapak Ibu teman, ternyata enggak, Bapak Ibu jahat, mau ngomelin saya gitu. Kemudian kalau pemantau yaitu tadi yang anak itu. Nah, ketika jadi manajer, maka murid akan berkata dalam hatinya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ketika sudah melakukan pelanggaran, maka kalau kita sudah bisa menjadi manajer, anak akan ini yang dia katakan, gimana ya biar aku memperbaiki kesalahan. Nah dampaknya ya ini,
Kalau penghukum ya ulang lagi kesalahannya, besok lagi begitu lagi. Kemudian kalau yang ini merasa rendah diri, membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau menjadi teman, anaknya jadi lemah, tidak mandiri, karena sangat bergantung pada kita. Kemudian kalau jadi pemantau, hanya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah atau hukuman. Nah kita kan begitu, mereka bagus kalau dipuji saja, dikasih hadiah, dikasih bintang. Kalau enggak, maka akan biasa aja. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini dampak bagi murid kalau kita sebagai manajer. Oke, ini panjang sekali yang ini Bapak Ibu, tenang, sebentar lagi selesai. Nah, ini kaitannya ya. Jadi budaya positif itu adalah hal yang besar yang akan kita tuju. Berawal dari apa? Berawal dari adanya peraturan kelas. Dimanapun kita berada, ada peraturannya. Suruh pakai masker, suruh pakai helm. Kalau nggak ada polisi nggak usah pakai helm lah, kan cuma deket. Nah itu kan, tapi itu kalau kita memandang, dari motivasi eksternal. Kalau dari internal, biar kepala saya aman. Itu benar. Nah peraturan kelas ini nanti kita akan kembangkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Jangan jadi peraturan lagi, tapi di anak itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas tercapai, keyakinan kelas itu dapat membentuk lingkungan positif. Lingkungan positif ini adalah lingkungan gimana sih supaya kita di kelas itu belajar nyaman. Itu lingkungan positif. Cara mencapainya yaitu dengan disiplin positif juga. Ada peraturan kelas itu pasti harus. Kalau nggak ada peraturan ya semrawut. Tapi kita ini jadi keyakinan kelas, kemudian dapatlah kita lingkungan positif dan akhirnya tercipta budaya positif, sudah membudaya. Ya. Selanjutnya, nah di sini keyakinan kelas, keyakinan dalam diri anak. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Tersirat itu artinya dalam diri mereka itu sudah tahu nilai-nilai jujur itu harus. Maksudnya jujur itu baik, mereka sudah tahu. Nah yang tersurat adalah seperti itu yang saya tuliskan di kelas. Kemudian lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, di luar negeri pun dia meyakini bahwa tanggung jawab, komitmen itu adalah nilai yang kebajikan. Kebajikan itu artinya kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu menekankan pada keyakinan seorang agar memotivasi dalam diri. Jadi bukan hanya sekedar mematuhi rangkaian peraturan kelas yang mereka harus hafalkan, tapi keyakinan diri. Nah nanti selanjutnya saya tanya nih Bapak Ibu, tidak usah menempel lagi. Di sini ada dua kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, sama-sama kesepakatan kelas. Maaf terbaca dan tidak ya. Alhamdulillah. Kira-kira setelah tadi belajar bersama, yang merupakan keyakinan kelas, yang ini atau yang ini? Ayo kita bersama-sama. Dari yang kiri siapa angkat tangan? Keyakinan kelas, contohnya datang tepat waktu mengucapkan salam, angkat tangan. Tidak ada. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Enak kalau mengajar menyampaikannya ke ibu-ibu hebat mah langsung ya gitu, langsung tahu itulah keyakinan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Di situ banyak sekali maknanya, menyayangi dalam luas segala bentuk menyayangi. Dan jadi nanti boleh kesepakatan kelas itu boleh guru bidang studi juga membuat kesepakatan kelas. Misalnya Pak Uci sebagai guru olahraga ya tidak memakai tidak memakai baju olahraga saya saat berolahraga, maka akan itu kesepakatannya dulu, baru nanti dibangunlah sebuah keyakinan bahwa saya harus disiplin, bahwa nilai-nilai yang harus diterapkan adalah disiplin. Saya dan teman-teman saya menjunjung tinggi nilai disiplin. Itu berarti kalau nggak pakai kaos, ya udah dia udah tahu, terus tahu konsekuensinya apa. Selanjutnya, nah ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak
abstrak daripada peraturan. Nah, kalau peraturan kan konkret ada siswa hadir, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan itu ya nilai yang ada dalam hadir tepat waktu itu, yaitu nilai-nilai disiplin seperti itu. Nah, tidak terlalu banyak harusnya keyakinan supaya mudah diingat, pendek-pendek aja seperti itu. Kemudian semua warga hendaknya ikut berkontribusi. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, seperti ini contohnya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Sekarang saya mendapatkan pesan bahwa setelah saya diseminasi ini, Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Jadi saya menyampaikan bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas kita, baik itu bidang studi maupun di kelas. Caranya yang pertama adalah kita berikan dulu wejangan, ngasih materi, kalau kita ceramah dulu ke anak, memberitahu keyakinan apa yang harus kita capai, kemudian macam-macam keyakinan. Setelah itu anak-anak dituntun untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi dengan pertanyaan seperti ini. Nah, kalau kalian ingin kelas kita nyaman, tertib, kamu bisa belajar dengan baik, kira-kira kamu mau ngapain aja? Kasih kertas, biarkan mereka menulis. Dan saya tidak menyangka mereka akan nulis banyak-banyakan. Boleh nggak 1 bu? Boleh nggak 2? Boleh nggak 3? Ya boleh, terserah. Kemudian mereka menempelkan seperti ini. Nih contohnya ya. Beberapa punya anak-anak ini tidak mencontek, tidak berisik, tidak berkata toksik dengan bahasa anak ini. Misalnya tidak boleh berbohong, tidak boleh berantem, harus tidak boleh berkata buruk, nggak boleh ngatain. Ini semua anak-anak yang ternyata mereka sebenarnya punya tahu kalau itu tuh mengganggu ketertiban kelas, tahu, makanya tulis. Anak-anak harus terlibat, harus setiap anak nulis apa yang dapat membuat dia untuk nyaman belajar di kelas. Kalau sudah nulis, kita suruh tempel di sini, tempelin. Nanti dia akan bisa mengoneksikan. Nah, setelah ditulis ini namanya kan masih kesepakatan, masih peraturan. Bagaimana kita mengubah ini menjadi sebuah keyakinan kelas? Caranya adalah kita tuntun anak-anak kita. Nah, ini contohnya ini. Dari yang ini kita terjemahkan. Misalnya yang pertama, kan banyak nih di sini. Saat ulangan tidak boleh mencontek. Kita jadikan sebuah keyakinan apa? Kami menjunjung tinggi kejujuran. Jadi kita yang menerjemahkan. Di sini ada tidak boleh berkata kasar. Oh, berarti ini hubungannya dengan nilai hormat, saling menghormati, hormat kepada orang lain. Mengerjakan PR ini. Tidak usah banyak-banyak, yang penting mencakup semua seperti itu. Jadi apa yang anak tulis, ternyata sebagian besar sama. Mungkin kalau kelas 1, kelas 2 gurunya yang harus lebih ekstra ya. Ini karena kelas 5 memang prosesnya itu lebih cepat, mereka memahami. Tapi dengan nanti dibimbing, insya Allah akan bisa. Dari ini kita terjemahkan ke ini. Dan ini manjur. Kenapa manjur? Karena siapa yang nulis tadinya. Dan kita membuat kesepakatan bersama. Jadi awal-awal memang ini Bu, riuh. Karena anak-anak yang lain, apa gunanya Bu ada kesepakatan kelas? Tadi sih dia masih ngatain saya. Itu awal-awal seperti itu. Ya memang berproses, tidak bisa ini. Nanti kitanya yang harus iniin lagi gimana gitu. Jadi berproses, tidak bisa langsung. Seperti itu cara membuat keyakinan kelas. Jadi tidak boleh kita langsung masuk jam sekian gitu. Itu nanti jadi eksternal ujung-ujungnya. Tapi kalau dia yang meyakini bagaimana mereka bisa belajar dengan tenang di kelas, itu yang namanya lingkungan positif. Gimana sih biar kamu bisa tenang? Maka
kamu tuh ingin yang seperti apa? Mereka akan menulis, bacain satu-satu. Si ini, gini. Ketika semuanya sudah setuju dan kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah materi yang terakhir. Ketika di kelas nanti ada yang terus-terusan spesial, anak spesial pakai telur yang sekarang sudah SMA, masih saya ingat, spesial banget karena terus-terusan melakukan kesalahan. Sayangnya dulu saya belum mengenal yang namanya restitusi. Jadi ya sudah saya tangani aja sesuai yang saya tahu. Nah, jadi restitusi itu apa? Proses dialog. Kalau dialog sudah pasti ada tanya jawab. Dialog menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dialog antar guru dan murid supaya dia dapat memperbaiki kesalahannya sehingga dia dapat kembali kemana? Ke kelompoknya, diterima lagi sama teman-temannya dengan karakter yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Karena dia sudah memperbaiki kesalahannya, itu wujud dari tanggung jawab dia sehingga membuat teman-teman yang lain bisa menerimanya kembali dan dia diharapkan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa disebut segitiga? Karena bentuknya segitiga ya. Bentuknya segitiga. Di sini ada sisi-sisi, 3 sisi restitusi yang kita terapkan saat menghadapi murid spesial pakai telur. Atau saat siswa itu melakukan kenakalan terus-terusan, melanggar peraturan seperti itu. Yang pertama adalah sisi yang pertama, ketika ada anak tahu-tahu berantem atau burak, kita adalah menstabilkan identitas. Atau anak misalnya mencontek, ya kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi tenang dulu sini. Misalnya habis gelut, yang stabilkan dulu. Jadi dia itu dibikin jangan langsung gagal, aku merasa bersalah, ketakutan gitu. Tapi kita stabilkan dulu identitas dia, kita bawa dia keluar dari kelompoknya karena mereka melanggar peraturan. Saya berantem atau mencontek sih yang lain mungkin nggak ngeh, tapi kalau yang berantem itu ngeh banget, langsung kita panggil, kemudian kita stabilkan. Jadi supaya dia tidak merasa bahwa dia adalah orang yang paling bersalah, paling gagal dan nakal. Kita bisa berkata seperti ini ya. Berbuat salah itu ya tidak apa-apa, tapi bukan berarti kita melegalkan suatu kesalahan. Tapi kenapa berbuat salah itu tidak apa-apa? Tapi ibu pun juga pernah berbuat salah. Ya, ibu juga pernah berbuat salah. Banyak orang juga berbuat salah, termasuk kamu. Tapi kalau sudah berulang-ulang lagi, ya nanti mudah-mudahan ya di restitusi tidak berulang lagi. Setiap orang pasti pernah bersalah, bu guru juga pernah bersalah, teman kamu juga pernah bersalah. Seperti itu, kita stabilkan identitasnya. Kalau sudah stabilkan identitasnya, kita kaitkan kebutuhan apa yang dia ingin capai atau dengan validasi tindakan yang salah, sisi sebelah sini. Ya, kamu tentu punya alasan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu tadi mukul teman kamu. Oh, ternyata alasannya mempertahankan air minum yang direbut atau mempertahankan pensil yang tahu-tahu dipinjam tanpa itu. Oh, berarti kamu ini ya mempertahankan harga diri, kepemilikan. Tapi kita ini validasi tindakan salah, kan itu salah, validasi. Tapi sebenarnya ada tidak sih cara lain yang dapat kamu lakukan selain yang tadi untuk misalnya kan nyontek, punya alasan, tapi punya nggak sih apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan selain mencontek? Kita bisa seperti itu, ajak dia dialog. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah menanyakan kebutuhan apa yang diperlukan dan kemudian apa yang lebih efektif, ini menanyakan keyakinan. Nah, di kelas kan sudah ada keyakinan yang kita sama-sama buat. Kamu pengen jadi orang yang seperti apa sih gitu. Terus setelah ini kamu mau bagaimana? Jadi dia yang
Jangan sampai ketika tiba-tiba anak menumpahkan gelas, gubrak kan di sini anak-anak pada bawa gelas di kelas tuh. Tahu-tahu ambil kain pel dipel. Padahal kita tidak tahu apa yang ada dalam diri anak. Siapa tahu dia mau minta maaf dulu ke temannya. Udah kita suruh ngepel. Ya, siapa tahu dia karena bosen jadi lari-larian gitu. Jadi jangan langsung kita yang arahin kamu tuh harus begini, tapi dia kembalikan dia yang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan. Itu restitusi. Nah, ini kelompok ya, kasus-kasus nanti bisa dipelajari. Ya, ini kasus satu ada yang pegang, Bu, Bapak Ibu, kasus 1, kasus 4, kasus 1, kasus 1, ya. Di sini kasus 1, ada guru matematika namanya Bu Santi yang sakit. Dia mengajar baru 2 tahun menjadi guru SMP, ya kan? Nah, dia minta tolong ke temannya guru baru. Nah, beberapa murid perempuan menyepelekan seperti itu. Nah, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah. Kan namanya guru baru seperti itu kan, ketakutan, tolong bantu ibu ya. Tapi TV Natali malah jadi tertawa, ibu santai aja Bu. Mereka tetap nggak ngerjain tugas ketika Bu Santi tidak ada. Nah, ini kira-kira posisi kontrol dari Bu Eni, guru baru itu sebagai apa? Teman atau penghukum? Ketika dia berkata, tolonglah ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu dimarahin kepala sekolah gitu. Tolong bantu ibu ya, ini adalah sebagai teman. Dan seterusnya nanti kasus-kasusnya akan coba untuk dipelajari di rumah dan nanti akan saya share. Kasus 2, terlambat Pak Lukmannya itu langsung nyuruh dia nggak pakai sepatu selama seharian karena sepatunya bawa sepatu yang berwarna. Tidak boleh seperti itu adalah penghukum. Kasus 3 dan selesai. Ya, terima kasih. Sudah selesai Bapak Ibu, tidak terasa. Alhamdulillah sekali berjalan dengan baik dan lancar. Nah, nanti untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bisa ditanyakan Bapak Ibu. Iya, Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebenarnya ini bukan pertanyaan yang Bu. Saya cuma minta diulang lagi yang tadi Bu, ada 5 yang posisi kontrol. Nah itu saya agak tertinggal di sini. Tapi itu rasanya penting sekali ya. Ini ya. Yang sebelumnya yang tadi, yang tabel. Nah itu. Ya. Jadi yang pertama penghukum ya. Iya. Iya. Penghukum, kemudian Pembuat orang merasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Iya. Manajer. Ya, terima kasih Bu Ratna. Ada satu pertanyaan boleh? Boleh, mudah-mudahan bisa terjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti Pak Fadli yang menjawab. Begini Bu, ketika kita menerapkan disiplin lah ya, dengan paradigma kita yang masih yang lama, tapi setelah saya melihat tadi dari yang Bu Ratna paparkan dari awal sampai akhir, kenapa saya buka ini, ternyata saya pribadi tidak hanya di satu tempat gitu. Iya, kadang-kadang jadi penghukum, kadang-kadang jadi pembuat orang merasa bersalah, kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang jadi pemantau. Dan saya merasa, wah kok saya pernah ya jadi manajer juga, kan itu yang paling bagus ya. Tapi itu tidak sesering yang lain gitu. Ya,
oh pernah ya saya jadi manajer juga gitu. Walaupun Ternyata tadinya belum tahu itu iya, sebagai apa. jadi hanya pengalaman saja gitu. Kok kayak begini kok nggak berhasil, kok kayak begini nggak berhasil. Kok apa saya harus bagaimana lagi? Oh yang kayak gini kali. Nah yang saya lakukan itu yang manajer dan memang apa ya prosesnya lebih lama. Dan saya punya ibu-ibu sudah tahu saya punya anak yang spesial ya. Spesial, bukan pakai telur lagi gitu ya Bu. Betul. Dan itu ketika saya memposisikan diri saya ketika saya sedang sabar ya, sedang saya angel gitu ya. Ternyata di manajer ini memang saya lihat berbeda gitu. Dan itu makin menguatkan keyakinan saya, oh betul cocok dengan yang Bu Ratna sampaikan gitu. Dan itu tidak sengaja ya, tidak sengaja karena dengan ini tidak bisa, dengan ini tidak bisa, dengan ini. Tapi saya belum bisa konsisten. Nah, bagaimana supaya kita bisa konsisten di manajer gitu? Seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Alhamdulillah masukannya dari Ibu Ade untuk kita supaya bisa konsisten jadi manajer adalah dengan berusaha ingat-ingat aja terus, ingat-ingat kembali ke keyakinan kelas, karena anak-anak yang saya ini lagi ketika saya sudah mulai kembali ke penghukum, nanyain lagi tumben. Jadi memang begitu, karena ini aja Bu. Jadi dari kelima ini ternyata ada yang paling parahnya ya, yang identitas gagal. Nah, kita berusaha untuk yang ini dulu. Nah, ketika kita menjadi penghukum, itu kan dari kasus yang tiba-tiba ya Bu ya, kayak tiba-tiba langsung dia ngapain gitu kan, sehingga dan kita terbawa memang suasana hatinya sedang tidak baik, langsung itu memang kadang terlepas dari kontrol diri kita, memang seperti itu. Tapi ketika kita hukuman yang kita kasih ke anak itu adalah kan bukan fisik ya, insya Allah kita kan sudah tidak ada yang fisik, tapi lebih ke menghardik atau menunjuk-nunjuk. Nah di sini ketika kita memberikan ada peraturan, kemudian konsekuensinya apa, itu lain sama hukuman Bu. Jadi begini, ada perbedaan antara konsekuensi sama hukuman. Kalau anak tidak mengerjakan PR, kemudian kita suruh untuk piket, itu namanya hukuman. Karena apa? Tidak nyambung dan tidak menyelesaikan masalah serta bukan merupakan bentuk tanggung jawab. Tapi ketika kita membuat kesepakatan kelasnya, kalau misalnya konsekuensinya dari kita anak tidak mengerjakan PR itu adalah mengerjakan di jam akhir, ya itu kembali ke anak maunya gimana, untuk kembali lagi ya sebagai manajer memperbaiki dirinya bagaimana. Jadi selalu kita ingat-ingat saja supaya bisa kita menjadi seorang manajer. Jadi nggak perlu terlalu capek gitu. Karena anak sendiri yang bisa berpikir dan memutuskan. Tapi kalau yang spesial memang lain buat beda banget. Seperti itu. Jadi benar-benar mungkin kita bisa menjadi kelima-limanya, karena ini sah. Lima-limanya ini memang merupakan posisi kontrol. Yang ini benar kita berada bisa di satu sisi atau sisi yang lain, dan kadang-kadang tidak sadar sudah tahu-tahu sudah jadi manajer. Nanti akan kita lanjut ke pembelajaran berdiferensiasi di modul 2 yang nanti mungkin secara tidak sadar kita sudah melakukannya. Jadi ada lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tepuk wow dulu ya. Mari baru belajar. Wow versi slow dan wow versi cepat. Untuk versi slownya, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. 1, 2, 3, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih
sih cuma cepet ininya doang. Dalam durasi cepet yuk. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Wow, gimana? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Baik, terima kasih Bu Ratna. Tepuk tangan buat Bu Ratna. Saya mau kasih tepuk hebat. Ayo, bagaimana kalau kita kasih tepuk hebat? Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Sebenarnya ada lagi sih tepuk keren. Gimana? Jadi banyak tepuk ya. Karena yang di depan guru kelas 1 sih. Ya. Tepuk keren. Wow. Keren. Wow, keren asik. Udah aman. Terima kasih kepada Bu Ratna yang sudah memberikan luar biasa ya Bapak Ibu. Nggak terasa waktunya, mohon maaf. Iya, karena memang ini apa ya kalau kata ABG relate gitu ya, relate sekali dengan apa yang kita hadapi sehari-hari, apa yang kita geluti, dan ini bisa menjadi solusi ya Bapak Ibu. Mengapa ini anak kok begini terus ya? Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, menjadi pencerahan bagi kita. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih juga Bapak Ibu semua hari ini sudah hadir di sini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga. Luar biasa. Tepuk hebat juga buat semuanya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, mohon maaf banyak tepuk biar tidak ngantuk ya. Apakah Bu Ratna perlu ditutup dengan doa? Yuk, Ibu. Ya. Marilah Bapak Ibu, kita tutup acara kita ini dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan bisa kita amalkan dalam tugas dan kewajiban kita ya, bukan hanya kepada anak didik kita, bisa buat anak-anak kita juga ya, seperti itu. Juga buat Bu Ratna, mudah-mudahan ilmunya semakin berkah, perjalanan di CGP-nya lancar, sukses, dan menjadi punya karir yang lebih tinggi lagi, lebih cepat lagi, lebih sukses lagi. Jadi kepala sekolah diaminkan ya. Kita aminkan saja ya. Amin. Ya seperti itu Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila banyak hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.